Nah, buruh nggak pernah bisa melawan sendirian. Menurut Kak Rita sendiri dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa genting sih situasi saat ini, Kak? Ya genting banget dong kalau ngelihat situasi hukumnya gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast TRC. Kali ini episode kedua dengan saya, Faris. Dan tentunya kali ini juga kami tidak sendiri ya. Saat ini kami sedang ditemani oleh rekan kami yang mungkin boleh juga nih perkenalan langsung kepada Kak Rita. Halo Faris, saya Rita, Rita Tambunan. Kak Rita ini dari organisasi apa nih, Kak? Saya juga alumni dari Trade Union Rights Center sampai 2009. Sekarang saya bekerja sebagai konsultan di Mondial FNV. Oke. Mungkin boleh dijelasin lebih dulu, Kak, Mondial FNV itu organisasi seperti apa sih? Mondial FNV itu organisasi mendukung gerakan serikat buruh. Kalau bahasa Inggrisnya TUSO, kalau misalnya pernah dengar TUSO tuh singkatan dari Trade Union Support Solidarity Organizations di dunia tuh banyak sebenarnya. Tapi Mondial FNV itu adalah sayap solidaritas dari FNV. FNV itu adalah salah satu serikat buruh terbesar di Belanda. Nah, dia punya sayap organisasi untuk mendukung solidaritas gerakan serikat buruh di berbagai negara yang lain, termasuk di Indonesia. Jadi memang dia itu interconnected gitu ya, Kak Rita, dari salah satu organisasi buruh terbesar di Belanda dan akhirnya mereka membuka sayapnya lagi untuk organisasi buruh lainnya di seluruh dunia. Nah, mungkin secara lebih personal lagi nih, Kak Rita. Kan Kak Rita memulai sebagai aktivis buruh ya sebelumnya ya di Indonesia dan sekarang udah bekerja di organisasi internasional. Sebenarnya apa sih yang buat Kak Rita sendiri tuh bisa tetap passionate dan juga perhaps ada ambisi juga gitu ya dalam gerakan buruh sampai hari ini? Karena mungkin ya saya mungkin bukan bekerja di organisasi internasional ya, lebih senang untuk disebut sebagai salah satu aktivis pendukung gerakan buruh, serikat buruh di Indonesia. Kalaupun ini pekerjaan dengan Mondial masih ada, tapi kayaknya mungkin emang soal idealisme hati gitu masih pada dukungan untuk gerakan serikat buruh dan buruh di Indonesia. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, awalnya kan karena saya kerja di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ya, LBH Jakarta di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Di YLBHI tahun 1996 sampai 2003. Dan itu memang waktu itu karena masih dalam transisi tuh dari Orde Baru ke masa reformasi, LBH Jakarta dulu punya divisi perburuhan. Nah, di divisi perburuhan karena sesuai dengan kitohnya LBH, dia tidak hanya sekadar memberi bantuan hukum, tapi yang disebut dengan bantuan hukum struktural. Kita memberi bantuan hukum dengan harapan bahwa masyarakat bisa juga memberdayakan dirinya sendiri dan bantuan hukum diberikan untuk mengubah situasi secara struktural, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau bicara bantuan hukum struktural dan apa yang bisa dilakukan pada pemberdayaan masyarakat, sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah pada gerakan buruh. Buruh itu ketika ada satu orang buruh di PHK, itu kasusnya bukan satu buruh itu aja gitu. Kasus buruh nggak pernah kasus individual. Kasus buruh ada selalu kasus komunal gitu. Kenapa? Karena misalnya ya kasus PHK, satu orang di PHK misalnya dengan alasan apapun gitu, alasan kesalahan, alasan terlibat dalam serikat buruh, ketika itu dibiarkan maka itu akan juga menjadi presiden buat buruh yang lain. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara bantuan hukum struktural, sebenarnya menarik adalah memberi bantuan hukum pada buruh dan serikat buruh. Nah, buruh nggak pernah bisa melawan sendirian. Gitu. Jadi perlawanan buruh harus selalu berada pada situasi kolektif karena satu orang buruh kalau melawan pengusaha yang punya kekuasaan lebih gitu, makanya buruh kan selalu dibilang relasi buruh dalam perusahaan tuh selalu relasi yang subordinatif ya. Nggak pernah dia kalau buruh sendiri nggak pernah dia bisa melawan dengan harapan bisa menang gitu ya. Tapi kalau dia berada dalam organisasi,
dilakukan secara kolektif dengan serikat buruh misalnya, maka kemungkinan untuk menang menjadi lebih besar gitu. Itu sih yang membuat saya tertarik untuk terus ada dalam gerakan serikat buruh dan buruh ya. Karena tadi tantangannya kalau mereka berdiri sendiri jadinya sangat subordinatif gitu ya dengan pengusaha. Oke, menurut Kak Rita sendiri dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa genting sih situasi saat ini, Kak? Seberapa genting? Mungkin karena saya dulu kan belajarnya hukum ya, dan hukumnya hukum perburuhan. Saya tuh belajar hukum perburuhan untuk S2, tapi S2 juga untuk hukum HAM internasional. Jadi kalau mau dilihat, kalau ngelihat kayak gini nih situasinya, secara konvensional sebenarnya hukum perburuhan itu mengatakan dia bukan hukum yang netral ya. Kan orang kalau belajar hukum selalu aku nggak tahu, Faris orang hukum bukan? Aku HI sih. HI ya. Kalau anak-anak belajar hukum tuh di Fakultas Hukum selalu dibilang hukum itu harus dewi keadilan gitu kan, tutup mata gitu ya. Mesti netral, nggak boleh lihat siapa yang berkonflik, sehingga dia hukum harus netral. Hukum perburuhan pada dasarnya secara tradisional gitu, kalau misalnya mau dirujuk belakang itu ada pencetus hukum perburuhan itu orang Jerman, tapi hidupnya di Inggris karena waktu itu zaman Nazi, orang Yahudi, karena dia Yahudi harus kemudian migrasi ke Inggris. Namanya Otto Kahn-Freund. Dia itu dikenal sebagai bapak hukum perburuhan. Menurut dia, hukum perburuhan nggak pernah hukum yang netral. Jadi hukum perburuhan harus selalu berpihak pada buruhnya. Kenapa? Supaya ada ruang untuk negara, kapital, dan buruh bisa berdebat, berdiskusi secara lebih sejajar gitu, secara lebih equal. Nah itu mungkin salah satu keunikan dari hukum perburuhan dibandingkan misalnya dengan yang lain gitu ya. Nah kalau kita bicara soal hukum, dan kemudian tadi Faris tanya kan apa seberapa genting situasinya buruh di Indonesia saat ini, ya genting banget dong kalau ngelihat situasi hukumnya gitu. Karena hukumnya sendiri sama sekali, kalau kita ngomongin hukum perburuhan sekarang ya, yang ada kontemporer, yang ada di Indonesia, hukum mana yang kira-kira bisa memberikan jaminan yang signifikan pada buruh, sehingga buruh bisa mempunyai posisi tawar yang lebih baik pada pengusaha yang dihadapi sehari-hari, atau kemudian pada situasi perburuhan yang dihadapi secara umum gitu. Nah itu nggak ada. Jadi kalau dibilang seberapa genting, ya genting banget gitu. Terus saya lanjutin aja ya pertanyaanmu. Boleh. Itu bisa dimitigasi apa enggak gitu kan? Ya kalau kata Kahn-Freund, balik lagi ke Kahn-Freund, hanya 2 cara untuk memitigasi situasi tidak adil yang dialami oleh buruh. 1, dengan hukum yang memang harus berpihak, dan dia harus bicara dengan eksplisit apa aja haknya buruh gitu, lalu kemudian apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak itu. Yang kedua adalah dengan dengan serikat buruh yang consolidated, yang organized. Serikat buruh berarti. Nah, kalau hukum sekarang mungkin sekarang memang tidak lagi berpihak dalam situasi sekarang, itu bisa dihadapi dengan serikat buruh gitu. Nah, makanya bekerja dengan teman-teman serikat buruh, dengan Trade Union Rights Center, dengan TURC, yang kita lakukan termasuk dengan Mondial adalah perlu ada peningkatan kapasitas buat serikat buruh bisa lebih consolidated, bisa lebih besar. Angka densitasnya bisa nggak kayak sekarang. Angka densitas serikat buruh di Indonesia sekarang kayaknya kurang dari 3%. Padahal angkatan kerja di Indonesia tuh sekarang ada berapa ya? 150-an juta lebih gitu. Kalau 3% berarti berapa tuh? Kurang dari 5 juta orang yang berserikat. Jadi potensi untuk melakukan pengorganisasian masih jauh lebih besar, hanya mungkin caranya, strateginya yang harus diubah gitu, sehingga dia lebih sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan angkatan buruh yang ada sekarang di Indonesia, gitu sih. Jadi memang sedikit banget berarti ya jumlah dari total buruh yang ada di Indonesia dengan mereka yang berani untuk berorganisasi begitu ya, Kak? Iya, Oke. Nah,
Mungkin kita bisa perluas lagi nih isunya ke ranah global ya, Kak Rita ya. Sekarang kan kita lihat dunia itu lagi penuh gejolak nih, ada perang di mana-mana gitu, ada krisis ekonomi juga. Nah, dari semua itu mungkin apa sih yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh para buruh gitu, khususnya mungkin dari global dulu kemudian di Indonesia. Yang jelas di global kan sekarang ada pergeseran ya. Apa yang disebut dengan buruh itu bergeser terus gitu. Kalau dulu kan buruh berarti orang yang kerja di pabrik, tempat kerjanya ajak, jam kerjanya ajak, lalu kemudian secara global hukum perburuhan juga mengakomodir itu. Kita bisa lihat lah, maksudnya konvensi ILO tuh semuanya ngomongin soal itu. Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat, tentang hak untuk berunding secara kolektif, tentang jam kerja, tentang upah, tentang jaminan sosial dan seterusnya dengan asumsi bahwa relasi antara pekerja atau buruh dengan majikannya jelas. Siapa yang jadi buruh ketahuan, siapa yang jadi majikan jelas. Nah, sekarang dunia global sekarang kan berevolusi ya. Kapital tuh mengubah caranya untuk mengatur dirinya untuk bisa survive pada saat yang bersamaan itu akan berdampak pada relasi perburuhan. Nah, relasi perburuhan sekarang kita bisa ngelihat gitu. Siapa yang jadi majikan hampir nggak banyak orang yang bisa mengidentifikasi siapa yang jadi majikan ya kan. Misalnya perusahaan-perusahaan supplier satu merek tertentu untuk alas kaki gitu. Itu kalau dia bentuknya dalam sepatu, yang bikin solnya siapa, yang bikin tali sepatunya siapa, yang bikin mereknya siapa, yang bikin kardusnya siapa, lain-lain tuh semuanya. Dan itu pabriknya pasti beda-beda, tapi dia sourcing pada satu merek tertentu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang jadi majikan? Majikannya ini si merek ini atau perusahaan-perusahaan yang terima order dari merek ini gitu. Nah, itu yang akan jadi pertanyaan tersendiri kan, satu. Yang kedua, itu tantangannya. Yang kedua adalah informalisasi makin membesar. Dari zaman tahun 2000-an sebenarnya teman-teman serikat buruh di Indonesia udah ngomongin soal pasar tenaga kerja yang fleksibel gitu, flexible labor market. Makin fleksibel soal jam kerjanya, upahnya juga makin fleksibel, makin bisa diatur-atur gitu ya. Lalu kemudian juga kontrak makin kecil. Sekarang kontrak dulu sih sampai tahun 2020-an masih kontrak hanya boleh paling cepat 2 tahun gitu. Sekarang banyak perusahaan manufaktur yang bikin kontrak mungkin cuma 30 hari, 1 bulan, kayak gitu. Nah, kalau ditanya sama perusahaannya, oh enggak nih, kita cuma disuruh nih sama brand ini gitu, sama yang kasih sourcing-nya. Jadi majikan nggak jelas. Yang kedua, informalisasi karena ada pasar tenaga kerja yang fleksibel juga makin besar gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang emang nyata di depan mata gitu ya. Dibilang kalau misalnya mau dibenturkan dengan apakah ini isunya isu hukum sendiri nggak mampu untuk ngurusin kayak gituan. Karena yang jelas gini deh, soal jaminan sosial. Jaminan sosial tuh buruh informal nggak dapet loh. Nggak dapet BPJS kan, nggak punya akses kecuali dia mengajukan dirinya secara sukarela untuk mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah BPU gitu ya. Nah, masalah-masalah ini tantangannya adalah nggak bisa di cover oleh hukum gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin global dan kemudian larinya ke Indonesia, sebenarnya secara global ini masalah di mana-mana gitu. Bukan cuma di negara berkembang kayak kita, tapi negara-negara maju kayak Belanda juga punya persoalan soal informalisasi yang makin membesar. Akibatnya adalah makin juga fleksibel soal perlindungan terhadap buruh. Kenapa? Karena ya itu tadi konvensi ILO kan dibuatnya tahun 1900 berapa gitu ya, atau 1890 berapa gitu. Yang memang pada waktu itu industrialisasi menjadi
backbone daripada semua urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum perburuhan. Nah sekarang geserannya tuh berasa gitu, dan ini makin terasa ke sini gitu. Jadi urgensinya ya menurut aku sih emang perlu ada redefinisi baru gitu ya. Bagaimana orang mendefinisikan dirinya sebagai buruh. Apa itu buruh? Perlu diredefinisi dong. Terutama adalah soal jaminan sosial gitu, dan juga soal pertanggungjawaban rantai pasok itu. Itu menarik sih tadi Kak Rita, karena aku lihat bahwa tantangannya itu mungkin dari supply chain-nya juga yang makin kabur gitu ya. Kita nggak tahu hubungan antara suppliernya siapa, terus buruhnya juga ada di mana-mana gitu kan, dan mereka semakin terfragmentasi, dan ini juga jadi tantangan kalau misalnya mereka mau jadi sebuah organisasi gitu ya, sebagai pergerakan komunal. Nah, kemudian yang kedua yang tadi saya tangkap adalah soal mungkin adanya definisi buruh yang perlu diupdate dari konvensi ILO itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari Karita, apa sih yang menjadi ideal definition of buruh itu sendiri gitu? Kalau kalau konvensi mungkin masih agak lebih akomodatif ya. Konvensi ILO itu kan dia bilang buruh ya orang yang kerja gitu aja. Nah masalahnya di Indonesia nih, kalau kita ngelihat undang-undang cipta kerja atau undang-undang ketenaga kerjaan yang emang udah jadi kayak zombie gitu ya, karena dia udah dicabut-cabutin banyak kan pasalnya dari undang-undang itu. Undang-undang ketenaga kerjaan masih bilang buruh adalah mereka yang bekerja dan menerima upah gitu. Nah sekarang masalahnya nggak semua buruh menerima upah loh. Ada yang istilahnya kayak teman-teman yang kerja di gig ekonomi gitu, dia kan terimanya apa sih, share ya, bagi hasil gitu. Ada yang terimanya apalagi tuh selain bagi hasil? Ya mungkin kalau yang saya tahu Gojek gitu ya, mereka sebagai mitra kan di situ. Mitra. Nah, jadi sebutnya mitra, yang jadi penerimaan dia bukan upah, tapi yang dia terima adalah bagi hasil. Nah, makanya kalau teman-teman yang kayak apa nih, ojek online gitu, mau masuk ke ranah hukum, bilang bahwa dia adalah buruh pada satu provider online sendiri, ya nggak nangkep dong. Karena dia perjanjian kerjanya dia dapatnya, ya itu satu yang dia bilang mitra, yang kedua dapatnya bagi hasil, bukan upah gitu. Nah itu yang menurut aku mesti diberesin gitu. Jangan-jangan ya kita harus bilang bahwa buruh adalah mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja untuk melangsungkan hidupnya. Siapapun yang bekerja untuk melangsungkan hidupnya, entah itu dapatnya profit, bagi hasil, kayak teman-teman UMKM itu kan kayak misalnya jualan kue gitu ya. Berarti kan dia apa tuh namanya, dapat untungnya dari itu margin dari biaya produksinya gitu. Semuanya itu buruh gitu. Cuma memang ruang kerjanya beda-beda. Ada yang kerjanya di kebon, ada yang kerjanya di pabrik, ada yang kerjanya di ekonomi gig gitu, ada yang kerjanya sebagai freelancer dan seterusnya. Nah, benang merahnya apa? Benang merahnya adalah mereka yang memang bekerja untuk nggak punya modal nih, nggak punya kapital. Semua buruh kan, kelas buruh kan sebenarnya kalau kata Marx ya, semua yang nggak punya modal untuk hidup. Dia perlu mengeluarkan sesuatu dari dirinya, entah itu pikirannya, entah itu tenaganya, tenaga beneran fisik gitu, atau kemudian apa sih, ya bentuknya bisa servis juga kan, kreasinya untuk hidup gitu. Nah itu yang dia jual gitu. Nah ini buruh gitu. Nah itu yang menurut aku mungkin kalau mau ngomongin soal redefinisi pada buruh sehingga dia bisa masuk pada apa namanya, aspek pemenuhan hak itu, maka dia harus dibuat redefinisi baru. Jangan lagi cuma buruh adalah mereka yang bekerja untuk menerima upah, tapi adalah buruh yang mereka yang bekerja untuk melangsungkan kehidupannya. Gitu. Jadi memang perlu diperluas lagi ya definisi buruh itu, dan juga supaya mungkin kita merasa lebih termasuk ke dalam perjuangan buruh tadi gitu. Karena mungkin aku rasa juga mungkin sebagai fellow Gen Z ya, kayaknya kita juga udah nggak terlalu awam gitu soal pergerakan isu buruh nih. Kak. Betul. Nah, jadi mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau mungkin Kak Rita bandingkan dengan pergerakan buruh di negara lain gitu atau internasional secara umum,
apa sih yang menjadi pembeda dengan pergerakan buruh yang ada di Indonesia? Apakah Indonesia ini masih relatif terbelakang, tertinggal, atau justru kita lebih maju dan mungkin ada keunikannya sendiri, Kak? Mungkin kita itu kan kalau dibandingkan dengan negara-negara ya negara-negara asal gerakan serikat buruh ya, mereka tuh kan mewarisi segala sesuatunya dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya ya. Jadi kayak gerakan buruh di Eropa Barat kan udah dari tahun 1700-an gitu ya, udah mulai setelah ada revolusi industri. Jadi mereka mewarisi itu. Sementara kita di Indonesia, kita tuh punya sejarah gerakan serikat buruh yang cukup kental gitu sampai tahun 50-an ya gitu. Dulu ada SOPSI, dulu juga ada buku tuh, buku terbitannya TWRC, terjemahan dari disertasi Menteri Ketenagakerjaan yang dulu gitu. Itu datanya mengatakan bahwa union density, angka densitas serikat buruh di Indonesia sampai tahun 50-an waktu SOPSI itu 51%. Jadi besar betul. Artinya serikat buruh di Indonesia pernah populer gitu. Satu. Yang kedua, kalau pernah dengar Faris, Undang-Undang Kerja yang pertama itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 48, itu namanya Undang-Undang Kerja ya. Itu di dalamnya di situ tuh udah disebutin soal cuti 12 hari. Bayangkan, tahun 48 Indonesia udah mengenal cuti 12 hari, cuti tahunan 12 hari, jam kerja, cuti haid. For your information ya, cuti haid itu udah ada di Undang-Undang Kerja nomor 12 tahun 48. Dan undang-undang itu menurut salah satu sejarawan buruh yang juga adalah salah satu pendiri TWRC, namanya Dr. Jafar Suryo Menggolo. Ntar kapan-kapan dirimu harus wawancara dia. Dia tinggal di Paris sekarang. Dia bilang bahwa Undang-Undang Kerja nomor 12 tahun 48 itu adalah salah satu undang-undang yang paling progresif di wilayah Asia Pasifik pada zamannya. Karena kalau ngomongin Asia Pasifik, sekarang mungkin bisa dicek deh, undang-undang perburuhan mana yang ada memberikan cuti haid 2 hari pada buruh perempuan. Nggak ada sama sekali. Cuma ada tahun kemarin Spanyol dalam undang-undang perburuhannya kemudian memberlakukan menstruation leave. Itu baru loh, baru sekarang. Jadi kalau dibilang progresif gitu. Dan itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 48 itu bukan ujuk-ujuk anugerah dari pemerintah ya, bukan, tapi karena ada Partai Komunis Indonesia yang memang sangat dipengaruhi oleh gerakan buruh di dalamnya. Ada SOPSI kan di dalamnya, dan itu memang adalah salah satu usulan dari PKI gitu. Jadi kalau dibilang kita punya sejarah gerakan buruh yang kuat, pernah, tapi kemudian kan habis ya, dari tahun 65 sampai 98, katakanlah sampai tahun 2000, itu sama sekali hilang gitu. Dalam kurun waktu 30-an tahun lebih, itu memori tentang gerakan serikat buruh dan buruh itu dihabisin betul. Sama sekali nggak ada. 65 sampai 98 sampai 2000-an, hanya boleh ada satu serikat buruh di Indonesia. Itu pun kemudian dipaksa untuk masuk menjadi underbow dari partai tertentu, golongan karya. Golongan karya tuh waktu itu bukan partai ya, tapi dia sebutnya golongan karya aja gitu. Semuanya masuk ke situ. Dan kalau kamu kalau teman-teman nanti bisa ngecek literatur buruh, itu akan menarik untuk melihat bahwa antara 65 sampai 98 itu sama sekali nggak boleh dikenali istilah buruh, nggak boleh. Harus pakai istilah pekerja, karyawan gitu ya, staff. Itu yang istilah yang misalnya kalau politik bahasa dia jadi dihaluskan gitu ya. Satu. Yang kedua, mungkin pernah dengar hubungan industrial Pancasila zamannya rezim itu, Orde Baru. Hubungan industrial Pancasila selalu mengatakan bahwa serikat buruh itu bukan lawannya majikan, tapi relasinya harus adalah relasi antara bapak dan anak. Itu spesifik dibilang gitu. Jadi
Kalau anak-anak kan nggak boleh ngelawan bapaknya ya. Iya. Ntar dianggap durhaka gitu. Betul. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian menghaluskan dan membuat karakter-karakter yang ingin dibentuk oleh Kant Freund tentang apa itu serikat buruh itu nggak muncul gitu. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kita tuh hidup dalam sisa-sisa yang ada ditinggalkan oleh zaman Orde Baru, berusaha reformasi, berusaha untuk membalikan itu, tapi nampaknya memang punya kesulitan tersendiri karena memang sejarah itu diberangus, lalu sama sekali kehilangan tradisi untuk berserikat, lalu tiba-tiba tahun 2000 tiba-tiba ujuk-ujuk ada kebebasan berserikat, tapi kan dunia berubah ya. Akibatnya yang sekarang yang kita hadapi sekarang nih gitu. Fragmentasi gede-gedean, fragmentasi serikat buruh. Kalau menurut aku fragmentasi serikat buruh yang ada di Indonesia itu mungkin bukan sepenuhnya salahnya teman-teman buruh ya, tapi juga banyak faktor lah ya, termasuk soal evolusi modal, kapital itu kan memengaruhi semuanya. Nah, itu yang mungkin menjadi perjuangan kita gitu. Indonesia tuh sangat struggling untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah, kalau Faris tadi nanyanya, apakah itu juga dialami gitu ya sama mereka yang berasal dari negara-negara maju dengan tradisi serikat buruh yang udah lebih maju, lebih firm, lebih ajak? Iya, pasti gitu. Fleksibilisasi buruh informal, densitas serikat buruh yang menurun. Betul, terjadi gitu. Kayak Jerman misalnya dulu angka densitasnya masih 30-40%, sekarang mungkin 20-an. Belanda juga begitu. Tapi apakah mereka menjadi lebih sulit dengan kita? Kayaknya enggak. Karena apa? Karena memang ada peninggalan. Kayak jaminan sosial yang baik di Belanda, atau di Jerman, atau di negara-negara Skandinavia, Swedia gitu ya, Finland gitu. Apakah itu bukan hasil dari perjuangan serikat buruh? Itu hasil perjuangan serikat buruh yang masuk pada ranah politik gitu. Jadi serikat buruh, ketika dia serikat buruhnya consolidated, densitasnya besar, tentu dia bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan buruh, kondisi sosial, jaminan sosial gitu. Dan itu kalau kita ngecek pada sejarah Indonesia, itu juga yang terkonfirmasi dengan undang-undang kerja itu gitu. Nah, cuma kan emang di stop ya, kata ketika 65. Kalau itu nggak di stop mungkin beda sih. Indonesia makin ya. progresif. Mungkin ya, aku nggak tahu juga. Jadi tadi yang saya tangkap mungkin dari Kak Rita, menarik gitu, ada vakum selama 30 tahun pada saat Orde Baru begitu ya, di mana banyak sejarah buruh yang dihilangkan. Dan di situ padahal pada tahun 48 ya, undang-undang kerja itu diadakan, kita termasuk yang paling progresif dibanding negara-negara tetangga kita bahkan. Asia Pasifik malahan. Asia Pasifik secara lebih luas ya, Kak. Nah, jadi mungkin tadi karena juga Karita menyinggung soal bahwa perjuangan buruh ini bisa masuk ke ranah politik dan menjadi backbone untuk banyak jaminan-jaminan sosial kita nih gitu pada saat ini. Nah, berarti situasi di Indonesia specifically ya Kak, apakah memang perjuangan buruh itu lebih baik kita lihat dalam lensa hukum atau politik ataukah ekonomi? Kak? Semuanya sih ya. Kan kalau misalnya kita ngomongin kebijakan, dia manifest dalam regulasi ya. Nah, itu kalau udah ngomongin regulasi berarti kan kita ngomongin hukum. Nah, bagaimana membuat hukum itu kan legislatif. Nah, kalau kita ngomongin legislatif, kita bicara soal konstelasi politik kan. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya, ini yang saya selalu ngomong sama teman-teman serikat buruh ya. Kalau kita mau ngomongin organisasi, ini karena saya orang HAM juga ya. Kalau kita mau bicara tentang organisasi HAM gitu, nggak usah jauh-jauh ngomongin soal Amnesty Internasional, Dewan HAM, PBB. Sebenarnya pada hari-hari kita, teman-teman serikat buruh itu adalah organisasi HAM yang paling sahih. Karena dia bicara angkatan kerja yang emang adalah mayoritas pada penduduk ya. Mayoritas penduduk kan emang didominasi oleh angkatan kerja ya.
usia 18 sampai berapa sih sekarang? 65 tahun ya. Iya. Nah itu. Jadi sekarang ya, kalau kita ngomongin politik gitu, apakah serikat buruh berpolitik apa enggak? Apa sih yang nggak berpolitik dalam hidup kita? Tuh. Semuanya politik kan. Semua yang ada kita hadapi hari-hari, bahkan ngomongin soal apa bayar ojek berapa gitu, itu kan politik, itu produk politik. Jadi saya sih nggak bilang bahwa haram gitu ya untuk serikat buruh berpolitik. Hanya mungkin bedanya serikat buruh dengan partai politik adalah partai politik yang benar ya. Partai politik yang nggak benar ya mungkin ya. Serikat buruh itu dimotori oleh kehendak dari anggota gitu. Serikat buruh yang benar dimotori oleh kehendak dari anggota. Dan memang itulah ciri dari serikat buruh yang genuine gitu. Partai politik yang ideal harusnya juga begitu. Suara rakyat, suara Tuhan kan gitu ya. Lalu kemudian balik lagi nih, kalau kita ngomongin soal HAM, hak asasi manusia, kenapa serikat buruh adalah lembaga HAM yang paling valid? Karena semuanya kita omongin dalam serikat buruh. Ketika kita bicara tentang upah misalnya, apakah kita tidak bicara tentang hak atas pendidikan yang layak? Apakah kita tidak bicara tentang hak atas pangan? Ya nggak sih? Apakah kita tidak bicara tentang apalagi tuh hak atas hidup gitu ya? Kalau orang nggak punya upah yang layak, mana bisa hidup gitu? Kalau orang tuanya buruh yang nggak punya upah yang layak, mana bisa anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang layak gitu? Kalau kita bicara tentang hak kerja, teman-teman serikat buruh bicara tentang hak kerja ya sekarang ya, bicara soal kepastian kerja, job security, formalisasi kerja dan seterusnya. Apakah kita tidak bicara tentang anti diskriminasi? Karena serikat buruh nggak bilang hak kerja untuk yang posisi politiknya sama aku aja ya gitu, atau hak kerja untuk teman-teman laki-laki aja ya, atau hak kerja yang untuk seiman dengan aku aja ya, nggak gitu kan. Serikat buruh bicara tentang anti diskriminasi, persamaan gender, semuanya. Kalau kita ngomongin gender, saya nggak bicara soal laki-laki dan perempuan aja ya. Saya juga bicara tentang mereka yang berada pada orientasi seks yang berbeda. Teman-teman serikat buruh itu bicara hal-hal itu. Nah, kalau ngomongin ini adalah prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia gitu. Siapa yang bisa ngomong begitu dengan sangat vokal seperti serikat buruh? Nggak ada kalau menurut saya. Kelompok-kelompok perempuan, teman-teman perempuan akan bicara pada kelompok perempuan. Teman-teman mahasiswa akan bicara pada kepentingannya yang sangat berbasis pada kepentingan mahasiswa. Apalagi kelompok masyarakat adat gitu. Basisnya adalah kelompoknya sendiri gitu. Tapi kalau buruh, dia bicara pada, dia harus lintas sektor, lintas apa gitu, lintas sektor, lintas umur, lintas gender, lintas keyakinan, ras dan seterusnya. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya yang mesti diperjuangkan sebenarnya yaitu kita perlu pastikan semua orang bisa paham soal ini, lalu kemudian juga mengajak teman-teman buruh bisa berafiliasi pada serikat buruhnya. Nah, hanya memang sekali lagi yang tadi yang Faris bilang, dunia kan berubah ya. Kemudian bukan orientasi, tapi concern orang, kepentingan orang juga berubah. Concern, saya nih gen apa ya? Kelahiran berapa dulu, Kak? Gen yang udah tua itu milenial mungkin ya. Milenial dengan Gen Z pasti beda ya concernnya ya. Karena memang alam cakrawala berpikirnya udah beda. Lalu kemudian exposure-nya pada dunia juga beda gitu. Sehingga kepentingannya juga pasti beda. Nah, nggak bisa disamain dengan cara pengorganisasian pada buruh
zaman dulu gitu dengan zaman sekarang. Jadi mungkin serikat buruhnya juga perlu ada pembaruan dalam strategi pengorganisasian gitu. Itu sih yang mungkin tantangan serikat buruh sekarang itu. Ya, dan tadi yang aku tangkap juga dari Karita tuh PR-nya pergerakan buruh tuh emang banyak gitu ya. Mereka Banyak harus banget. all encompassing, semua Benar. juga bisa dibahas gitu ya Benar. oleh rekan-rekan buruh kita. Mm-mm. Nah, ini berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Salah satu yang pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Jadi tadi Kak Rita juga udah mention bahwa ada perubahan baru yang harus kita expect dalam gerakan buruh saat ini gitu. Mungkin yang bisa di drive atau didorong oleh generasi baru juga dari Gen Z gitu ya mungkin ya. Nah, apakah menurut Karita berarti dengan berkata sedemikian ya, mungkin pergerakan buruh saat ini tidak sekeras dulu dan lebih banyak negosiasi yang terjadi di balik layar daripada aksi-aksi besar begitu, Kak? Enggak juga sih ya kalau misalnya kita ngelihat di daerah-daerah gitu. Maksudnya enggak Jakarta sentris gitu ya. Maksudnya daerah industri, teman-teman yang bergerak di sawit, di sektor pertambangan, manufaktur yang non Jawa gitu. Kayaknya enggak juga sih. Malah aksi itu masih tetap ada ya. Sekali lagi ya, kalau kalau ini kan saya penganut paham hukum perburuan yang klasik ya. Jadi buat saya setuju sama Kant Freund yang mengatakan bahwa cuma dua yang membuat situasi hukum perburuan itu menjadi lebih equal, bisa ada posisi tawar yang baik adalah hukum perburuhan yang pro pada promosi dan perlindungan hak buruh. Yang kedua gerakan serikat buruh gitu. Jadi yang undang-undang hukum bukan undang-undang tapi hukum perburuhan yang klasik dia mengatakan bahwa mogok itu bukan sesuatu yang dilarang, itu adalah hak. Itu hak gitu. Jadi kalau buruh tidak ditanggapi dengan baik lalu kemudian dia ada situasi tertentu ketika semuanya udah exhaustive gitu untuk di untuk di mediasi, ya nggak apa-apa dong, mogok harus gitu. Karena itu ya konvensi ILO sama kovenan hak-hak sipil dan politik dan juga kovenan hak-hak ekonomi sosial budaya mengatakan right to strike itu adalah hak asasi. Jadi kalau dibilang itu nggak dilakukan, kayaknya dilakukan sih masih ya dalam situasi sekarang gitu di banyak daerah di Jakarta juga ya banyak ya termasuk yang kasus yang dilakukan oleh teman-teman driver ojek online Ojek ya, online ya. Agustus kemarin kan masih dilakukan. Jadi kalau menurut saya enggak sih, tapi tantangannya memang dia menjadi lebih besar karena dia istilahnya ada yang shrinking civic space gitu. Makin dibuat kecil dengan aturan-aturan hukum bahwa ini dilarang, ini nggak boleh. Mogok boleh tapi harus ada izin bla bla bla. Mogok harus ini itu gitu ya. Harus ada pemberitahuan dan segala macam. Itu yang disebut dengan shrinking gitu. Jadi makin diperkecil ruangnya untuk menyatakan dirinya gitu. Nah, kalau ini shrinking civic space-nya makin diperkecil, pada saat yang bersamaan hukumnya kemudian makin jauh dari soal proteksi dan pelindungan hak buruh, maka pada situasi itu ya, kayaknya gerakan buruh harus kemudian menseriusi apa yang harus dilakukan dengan pengorganisasian. Hanya itu, menurut saya sih harapannya. Kalau Faris bilang situasinya sulit, ya sulit sekarang. Tapi kayaknya masih banyak kesempatan ya. Masih banyak kesempatan. Balik lagi kepada soal data statistik itu ya. 150 juta lebih angkatan kerja di Indonesia. Mungkin 30-40%-nya adalah Gen Z. Nah ini yang harus dianggap sebagai pangsa untuk pengorganisasian. Nah kalau ini mau dijadiin pangsa, nggak boleh dia yang ngikut pada cara pengorganisasian yang lama dong gitu ya. Tapi cara pengorganisasian yang harus dimodifikasi sehingga dia bisa mengakomodir concern, kepentingan, karakter dari Gen Z gitu. Dan itu memang yang challenge-nya di situ. Tantangannya terutama ada di situ.
Mudah-mudahan dengan bantuannya TWRC, Mondial FNV, lalu kemudian sejumlah organisasi support solidarity yang lain, kita bisa terus membangun gerakan serikat buruh di Indonesia. Very nice way to put it tadi ya, Karita ya. Ya betul sih, jadi perlu memang ada new wave lah ya, new wave ya, labor movement yang di backing oleh Gen Z dan juga bisa reflektif ke apa sih yang jadi concern mereka saat ini gitu. Nah, ini berhubung juga dengan statement Karita terakhir bahwa TWRC juga kan kita kerjasama dengan banyak organisasi internasional juga ya, kayak. Tapi kalau kita perluas lagi ini, apakah solidaritas internasional itu sebenarnya sangat nyata dirasakan oleh banyak serikat buruh juga yang ada di Indonesia, atau mungkin apakah memang bisa dilihat sebagai suatu hal yang simbolis saja gitu dari beberapa organisasi ataupun negara yang menjadi penyokong dari gerakan ini, Mbak? Mungkin agendanya secara genuine organisasi-organisasi pendukung gerakan serikat buruh kan agendanya sama ya. Dia ingin membangun solidaritas internasional pada kelas buruh. Karena masalahnya di mana-mana yang tadi ya, balik pada pertanyaan situasi global kenapa bisa kayak gini sih? Ya karena memang di mana-mana gerakan serikat buruh melemah gitu. Jadi teorinya adalah kalau ngarep pada gerakan serikat buruh pada satu negara aja kayaknya nggak mungkin gitu. Karena dunia global kan makin membuat nggak ada lagi ruang-ruang eksklusif pada soal kapital gitu. Di mana-mana ya, gara-gara media sosial, internet, segala macam, semuanya nyambung, semua nyambung. Apa sih yang nggak nyambung, yang ada dalam hidup kita yang nggak nyambung ke sono-sono gitu ya. Sekarang yang lagi rame aja yang invasi di Iran aja, ini aja udah bikin harga nilai tukar uang aja udah terdampak loh dalam waktu 2 hari loh. Dan itu pasti dampaknya akan berdampak juga pada buruh. Siapa yang nanti yang kalau jangan-jangan ya yang punya yang suppliernya atau sourcingnya berasal dari negara-negara ini akan putus kontrak. Kalau putus kontrak berarti akan ada PHK dan seterusnya gitu. Jadi semua dalam hidup kita itu pasti akan berbaru. Jadi organisasi pendukung gerakan serikat buruh pada dasarnya genuinely ingin mengatakan bahwa ini harus ada kebangkitan yang dirimu bilang new wave pada gerakan serikat buruh. Kenapa? Karena kita harus ngelawan modal yang udah terlalu perkasa ini gitu. Ada sih beberapa upaya ya, mungkin pernah dengar soal uji tuntas hak asasi manusia, soal advokasi global supply chain dan seterusnya, dan itu harus dipahami oleh mungkin pesannya adalah pesan moralnya pada teman-teman serikat buruh, ambil semua kesempatan untuk bisa bekerja sama. Kalau ada tawaran untuk dukungan solidaritas, ambil. Tapi jangan lupakan agendamu sendiri gitu. Agendamu sendiri dalam serikat buruhmu apa? Tentu adalah penguatan serikat buruh, mengambil alih political power untuk melakukan collective bargaining, entah di tingkat perusahaan, di tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dalam segala bentuk regulasi dan polisinya, kebijakannya, ambil kesempatan itu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang itu yang suka distracting dari bantuan organisasi internasional itu seringkali juga kalau nggak pinter-pinter kita untuk melihat bahwa ini agendanya begini loh, agenda kita begini, ini ada bantuan ini, harus dimasukkan dalam agenda. Jadi harus dibuat menjadi satu framework yang besar gitu. Nah, agenda besar itu harus teman-teman serikat buruh yang mutusin. Nah, serikat buruh itu bukan 1-2 orang ya. Serikat buruh adalah anggota gitu. Nah, kita perlu teman-teman pengurus serikat buruh harus lebih banyak untuk dengerin anggota, lalu kemudian juga terus-menerus ya berkonsolidasi dengan teman-teman anggotanya. Mudah-mudahan ya ada perubahan gitu. Jadi tadi untuk kita link back lagi dengan pertanyaan awal bahwa apakah solidaritas internasional itu simbolis? Sebenarnya jawabannya enggak juga ya Mbak, karena efektif. Tergantung ngelihat dari mananya ya. Bisa kan kita nggak pernah tahu agenda kayak Mondial FNV juga kan
punya agenda sendiri ya, agenda, dan dia pasti nggak terlepas dari agenda Eropa, agenda Uni Eropa, agenda nggak bisa diputusin kayak gitu. Jadi tapi kan kita perlu memastikan ya pinter-pinter ya, ambil semua kesempatan, pakai untuk agendamu gitu. Jadi tetap harus independen. Harus. Yeah. Dan independensi hanya bisa dijamin kalau demokratisasi terjadi dalam serikat buruh, pengambilan keputusan demokratis. Dan salah satu yang perlu diomongin juga mungkin ya, mumpung aku inget Faris, adalah yang tadi dirimu bilang, independen itu artinya jangan bergantung pada bantuan dari luar, bergantunglah pada anggota, termasuk pada suara dan juga pada kemampuan ekonomi gitu. Union dues atau iuran serikat buruh penting ya, harus gitu. Kalau enggak kita nggak bisa jadi mandiri. Oke, terima kasih banyak Kak Rita atas insights-nya nih yang menurut aku udah bisa jadi lecture ya. Kalau di kuliah gitu dengan praktisi langsung nih teman-teman gitu. Jadi mungkin untuk menutup diskusi kali ini juga gitu ya. Tadi mungkin aku tangkap dari Kak Rita itu bahwa memang banyak sekali tantangan untuk pergerakan buruh gitu ya, tidak hanya di Indonesia aja tapi secara global. Dan tentunya dengan adanya perubahan ini kita semakin terfragmentasi, dan salah satu cara untuk kita semakin kuat adalah untuk berjuang bersama begitu ya. Dan tentunya juga untuk Gen Z nih, fellow Gen Z, mungkin harus lebih awam juga dengan isu-isu perburuhan. Mungkin juga kita yang merasa bahwa dirinya bukan buruh sebenarnya ya karena sudah masuk ke lapangan pekerjaan ya di umur-umur segini, mungkin harus lebih sadar juga gitu dengan negosiasi yang terjadi dengan pengusaha ataupun atasan kita gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Kak Rita, ada nggak titipan buat TURC ataupun podcast kita nih gitu? Kayak 1-2 patah kata untuk harapannya Kak Rita ke depannya gitu. Sebelum itu ya, untuk Gen Z dulu kali ya. Boleh. Untuk Gen Z, mungkin ya itu tadi, bantuin teman-teman serikat buruh untuk menemukan karakter berorganisasi yang emang santai, chill gitu ya, sesuai dengan karakternya Gen Z. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa firm pada posisinya gitu. Posisi angkatan kerja itu apa? Kalau misalnya, aku nggak tahu, mungkin teman-teman Gen Z di Jakarta gitu ya, di kota-kota besar udah nggak ngomongin lagi tuh, ngomongin soal upah layak ya. Tapi mungkin yang perlu dibicarakan ada coba keluar dari dirimu, dari bubble-nya gitu ya. Keluar dari bubble-mu. Lihatin deh, di luar sana kita masih punya teman-teman Gen Z yang mungkin struggling sama basic needs gitu. Nah, basic needs itu nggak boleh ditarik ke diri kita, tapi kira-kira apa ya yang dari kita yang bisa kita bagi ke mereka gitu. Mungkin salah satu yang dirimu harus ingat ya, teman-teman nih kan mungkin masih punya BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus di Indonesia tuh ada, aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, Kartu Indonesia Sehat gitu. Itu tuh nggak gratisan tuh, itu hasil dari perjuangan teman-teman serikat buruh tahun 2004-an, dari 2002 mungkin ya, 2002, 2004 sampai 2009-an ya, ada coverage yang bagus untuk BPJS gitu. Itu teman-teman serikat buruh bersama-sama dengan TWRC yang berjuang untuk menghasilkan undang-undang SJSN itu tahun 2002, 2004. Nah, buat TWRC pesennya ya mungkin TWRC juga karena ini akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman serikat buruh, pada saat yang bersamaan juga punya keleluasaan berinteraksi dengan Gen Z gitu ya, mungkin bisa jadi mediator kali ya, untuk mencoba mensinergikan gitu. Apa sih kebutuhannya serikat buruh pada saat yang bersamaan juga apa kebutuhannya Gen Z gitu. Itu yang juga akan kita, maksudnya TWRC, Serikat Buruh Mitra, dan juga Mondial FNV sedang lagi usahakan. Kita pengen ngeliatin gitu, bikin pemetaan Gen Z itu sebenarnya butuhnya apa sih dari serikat buruh. Itu akan jadi
studi yang menarik, mudah-mudahan bisa dikerjakan tahun ini, dan mudah-mudahan itu hasilnya bisa menjadi sumbangsih dari TWRC buat peningkatan kapasitas serikat buruh. Oke, terima kasih banyak Kak Rita untuk sharing-sharingnya hari ini, juga tadi pesan terakhir untuk TRC dan juga Gen Z ke depannya ya. Aku beneran excited sih buat ngelihat hasil dari penelitiannya kayak gimana nanti ya hasilnya. Jadi mungkin bisa terlihat gitu secara jelas apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku share bareng Kak Rita hari ini dalam podcast kita yang kedua ya untuk tahun 2026. Tentunya pasti teman-teman harus subscribe dan juga jangan lupa untuk like video kami, dan stay in tune untuk episode berikutnya di mana kita akan membahas isu-isu perburuhan dan juga ketenagakerjaan dengan pembicara-pembicara yang gak kalah keren pastinya. Oke, terima kasih semuanya. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke. Sip lah. Sip.